mengurangi makan awak. Kata Ibnu Jauzi, baik jumlahnya ataupun kadarnya. Sebab yang menyebabkan badan awak ini makin hari makin berat untuk beribadah tersebut yang dimumpu awak pula. Iya, makanya waktu siang awak lincah-lincah saja. Tapi kalau sudah malam, ini perut ini kan satu otot dengan mata. Kalau dia tegak, ditariknya otot korban. Ngantuk bawah ini. Padahal secara sunnah bukanlah begitu. Rasul dan sahabat makin giat 10 hari akhir, lebih khususnya lagi di malam-malam yang ganjil, malam ke-21, ke-23, ke-25, ke-27 dan ke-29. Itu mulai malam besok semuanya akan digas saja. Tapi kenyataannya begitulah, awak termasuk mungkin saya yang menyampaikan. Awak ini rajinnya kan 10 hari pertama bulan Ramadan. Oh, Pak Baru masjid dan musola. Ada jamaah masjid itu sampai ke beranda. Ada musola disambung dengan tenda. Saking ramai. Tapi tidak usah khawatir, itu cuma 10 hari pertama saja. 10 hari kedua tinggallah separuh. 10 hari ketiga tinggal penduduk asli. Penduduk asli masjid maksudnya. Dia memang rajin sebelum Ramadan, bertahan di akhir Ramadan. Kalau selebihnya itu pendatang, itu baru rumahnya dekat ke masjid. Sekali setahun datang. 7 hari terakhir besar kemungkinan Lailatul Qadar turun. Ada masjid yang tinggal hanya panitia Ramadan. 5 hari terakhir ada masjid yang tinggal cuma yang top-top saja. Top itu bukan karena hebat, top itu kependekan dulu ngomong penganut. Lah nenek-nenek tahan. Bahkan ada musola di sebuah komplek. 3 hari terakhir besar kemungkinan Lailatul Qadar turun. Ada isinya cuma 3 saja. 3 bukan 3 orang. 3 itu 1 imam, 2 speaker kiri kanan. Kosong. Wajar Lailatul Qadar itu dijual begitu mahal. 1000 bulan, 83 tahun 3 bulan, jaminan seumur hidup. Karena Allah tahu tidak banyak awak mampu membelinya. Oleh sebab itulah mudah-mudahan awak yang hadir malam ini adalah orang-orang yang mudah-mudahan masuk final lah mudah-mudahan. Tapi beratnya minta ampun nih Pak. Apalagi kalau malam besok. Malam besok itu malam Jumat pula, malam ke-21. Boleh tak awak tengok? Oh, Pak. Kaum muslimin yang berbahagia, ini turun pertama. Adapun turun yang kedua, itulah dia turunnya dari Baitul Izzah yang dibawa oleh Jibril kepada Rasul. Itulah dia nuzulul Quran. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran. Jadi yang awak bicarakan itu adalah turunnya dari Baitul Izzah kepada Rasul. Al-Quran kalamullah yang mulia. Al-Quran itu artinya secara umum bacaan yang sempurna atau bacaan yang mulia. Al-Quranul Karim. Kemuliaan Al-Quran itu tampak tak kala ia datang dari zat yang maha mulia, dibawa oleh malaikat paling mulia. Siapa itu? Jibril alaihi salam, penghulu dari segala malaikat. Diterima atau diserahkan kepada manusia paling mulia, bahkan Mustafa ibn Musalim, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diturunkan di kota yang sangat mulia. Jadi seluruh yang disentuh Al-Quran mulia seluruhnya, yaitu Mekah Al-Mukarramah. Dipilihlah waktu yang mulia. Nah inilah dia Ramadan. Sayyidus Syuhur, penghulu dari segala bulan. Jadi dari sekian banyaknya bulan-bulan tersebut,
Ramadan inilah bulan yang paling mulia, sehingga Rasul menjelaskan di dalam sebuah hadis sahih riwayat Al-Bukhari dan Muslim, "Iza ja'a Ramadana futihat abwabul jannah." Bila datang bulan Ramadan dibuka seluruh pintu-pintu surga. Kesempatan mendaftar sebenarnya. Iza ja'a Ramadana futihat abwabul jannah wa uliqat abwabun nar, ditutup pintu neraka. Wasufin dan sayatin, dibelenggu dirantai setan-setan. Selama 11 bulan setan yang mengikuti awak ini dirantai. Cuma bulan ini saja yang diikat. Penafsiran ulama hadis berbeda. Pertama ada yang mengatakan yang kedempat pemimpinnya saja yang dirantai, anak buahnya tetap berserak-serak. Yang kedua seluruh setan itu memang dirantai. Dan yang ketiga hanya orang berpuasa sajalah yang merantai setan. Yang tak puasa setan itu tetap bebas dari dunia. Di bulan Ramadan inilah diturunkannya Al-Quran ini. Kaum muslimin, kebiasaan Rasul tersebut adalah berkhulwat di Gua Hira, sebuah bukit yang tinggi. Kalau awak tengok Bapak Ibu pergi Mekah ke Mekah, ke Haji dan Umrah, itu nampak puncak. Di puncaknya itu nanti kalau awak naik ke atas ada lubang. Lubang itulah dia Gua Hira, tempat Rasul berkhulwat, bukan bersemadi Pak. Bukan, berkhulwat menyembunyikan diri. Karena kemaksiatan saat itu merajalela di Mekah. Maka Rasul lebih senang bersembunyi-sembunyi dalam kebaikan dari beramai-ramai dalam keburukan. Pas malam tersebutlah sebahagian ulama mengatakan, sebahagian soal bertentangannya tanggal 17 ke 21 ke 25, tak usah awak kucing, dan bukan itu yang hakikatnya, bukan itu hakikat. Lu apa membesarkan perkara-perkara yang tak penting, hanya menentukan tanggal. Yang tak boleh itu sebenarnya adalah kalau sholat Jumat awak buat hari Kamis, itu tidak boleh. Atau sholat Jumat awak buat hari Sabtu, itu tidak boleh. Kalau soal turun-turunnya berbeda lah ulama, wajar dia berbeda juga. Nah kaum muslimin, kebiasaan Rasul ini kan berkhulwat di Gua Hira. Pada malam itu kata Rasul di dalam tafsir Ibnu Katsir, beliau menjelaskan secara panjang lebar, turunlah satu makhluk yang tinggi besar. Saat itu Nabi awak tidak kenal dia sama Jibril. Jibril lah yang memperkenalkan diri. Ana Jibril, aku ini Jibril, kata Jibril. Wa anta, sedangkan engkau Rasulullah, mulai malam ini utusan Allah. Rasulullah tampak cemas. Lalu Jibril kata Rasul mendekat, makin dekat, makin dekat, meletakkan tangannya di dada Rasulullah supaya Allah cabut ketakutan kecemasan di hatinya ini. Kata Rasul, waktu Jibril meletakkan tangan di dadaku itu, aku merasa tenang dan damai. Kemudian aku pun dirangkul, disuruhlah mengucapkan kalimat Iqra, baca. Rasul menjawab, ma'ana biqari'in, aku tak pandai membaca. Kembali malaikat Jibril merangkulnya, Iqra, bacalah. Jadi bacaan Iqra tersebut Rasul menjelaskan, kalau kalian ingin mendengarkan bagaimana bunyi Al-Quran diturunkan untuk pertama kalinya, dengarkanlah bacaan Ibnu Mas'ud. Jadi ada sahabat yang apabila dia membaca Al-Quran, mirip bunyinya dengan Al-Quran turun untuk pertama kali. Rasul tetap menjawab, ma'ana biqari'in, aku tak pandai membaca. Dirangkul sekali lagi, Iqra, bacalah. Rasul tetap menjawab, ma'ana biqari'in, lalu dituntut sampai ke ujung ayat 1 sampai 5. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, allazi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Inilah surat
Jibril kata Rasul menjauh, makin lama makin tinggi, makin lama makin hilang. Pulanglah Rasulullah dalam ketakutan. Beliau mengatakan setiap batu yang beliau lewati, tumbuhan yang beliau lalui, hewan-hewan yang beliau jumpai, semuanya memberikan salam sejahtera kepada Rasulullah. Yang tadi dan selama ini tak pernah. Tapi begitu Rasul sudah memegang Al-Quran, walaupun baru 5 ayat, sudah dimuliakan oleh alam semesta. Jadi apapun yang disentuh oleh Al-Quran pasti mulia. Kata Syauqi sang penyair Mesir, tengoklah, kata beliau, kulit kambing yang hina. Orang kalau malas mandi itu biasanya disebut bau kambing. Apa kok pada musuhnya bau kambing? Iya dah. Nah sekarang kulit kambing yang hina, kata Syauqi, tak kalah ia disentuhkan dengan Al-Quran menjadi kulit Al-Quran. Tolong ambilkan Al-Quran, awak musuh Al-Quran. Sebuah jadikan semuanya. Selamat datang para mulia dan ustaz kita semua. Ini orang Madinah. Kulit kambing yang hina tak kalah disentuhkan dengan Al-Quran, dia menjadi mulia. Yang selama ini dihina orang yang tak mandi itu bau kambing, Pak. Sekarang dipeluk. Makanya membawa Al-Quran sejajarkan dengan dada sebelah kanan. Dalam agama adab nomor 1. Bahkan orang dulu kebiasaannya kadang-kadang diciumnya lagi. Maaf Pak, ini bukan bid'ah nih Pak. Oh seketek bid'ah, seketek bid'ah, apa ngomong itu? Ini ungkapan rasa sayang. Suami orang tua mencium anak itu tak bid'ah dulu. Ungkapan rasa sayang. Menjadi mulia. Rasulullah naik ke atas buah Hira itu belum batu-batu tumbuhan hewan tidak mengucapkan salam. Tapi kata Rasul begitu beliau turun, seluruh batu-batu yang dijumpai, hewan yang dijumpai, tumbuhan yang ditemui mengucapkan salam sejahtera kepada Rasulullah. Salam sejahtera kepada engkau ya Rasulullah. Mengapa demikian? Beliau sudah membawa misi Al-Quran. Singkat kata Bapak Ibu, kita tuntaskan kisah pendek ini. Sampai Rasul di rumah disambut oleh Khadijah. Rasul mukanya pucat, agak cemas. Tapi Khadijah menyambut suaminya dengan menarik ujung bibir ke samping. Makanya Khadijah itu istri yang sangat solehah. 4 yang disebut Rasul syarat istri solehah ada pada Khadijah. Dulu Khadijah Khadijah. Pertama Khadijah istri Rasulullah itu cantik. Awak nikah sakit banyaknya dipengaruhi oleh kecantikan. Yakin paling tidak untuk pandangan mantu awak, bini awak telah kepada lain. Makanya bapak kawin dengan bini awak, bini masing-masing. Yang kedua, Khadijah itu kaya. Yang ketiga, baik keturunan. Yang keempat, kuat fondasi agama. Nah, datang Rasulullah malam tersebut, Khadijah menariknya ke rumah. Nah ini masalah satu. Kalau pulang suami mulut jangan kumpul. Dari ujung bibir ke sana. Ini kadang-kadang ada istri terlalu menikmati suami. Cepat suami pulang, abang kok cepet pulang. Lambat suami pulang, abang kok lambat pulang. Besok suami tak pulang-pulang, abang kok tak pulang-pulang. Besok suami pulang, abang kok pulang. Ini serba salah semua. Bapak-bapak kalau seandainya punya istri yang sifatnya kayak begitu, mulai malam ini Pak, ansurlah mencegah. Iya Ustaz, ya biarnya copet mati Pak, dan dibuka dengan yang baru. Semua awak, semuanya
kejadian kali ini beda. Aku dalam kesendirian turunlah makhluk yang menamakan Jibril. Aku dirangkulnya lalu disuruh ikut sampai 3 kali. Kalau begitu kata Khadijah, besok pagi kita temui paman Waraqah bin Naufal, seorang ahli agama, ahli Injil, ahli Taurat, tapi beragama Nasrani. Di bawah diceritakan, kata Waraqah, apakah mungkin Anda meskipun turun ke muka bumi ini? Sebab setiap namus itu, namus adalah nama lain dari Jibril dalam kitab Ibrani. Setiap namus itu turun memijakkan diri di sebuah tempat, pastilah tempat itu mulia. Dan bila ia berjumpa dengan seseorang, orang itu akan menjadi nabi. Jadi yang ditemui Jibril tidak sembarang orang, Pak. Kata Waraqah, namus itu pernah menjumpai Musa alaihi salam, namus pernah menjumpai Isa alaihi salam. Mereka menjadi nabi, menjadi rasul. Nah sekarang suamimu ini Khadijah mengaku namus itu menjumpainya. Dia bakalan menjadi nabi dan suatu saat akan diusir dari negeri ini oleh pengikut. Tokoh Nabi. Apakah saya juga diusir? Setiap nabi yang membawa misi agama ini pasti diusir. Seandainya aku diberi usia panjang, aku akan ikut bersama. 2 bulan setelah peristiwa tersebut, Waraqah bin Naufal meninggal dunia. Dalam sebuah riwayat Rasul mengatakan, aku pernah melihat Waraqah itu di dalam taman-taman surga di 2 kaum surga. Kaum muslimin yang berbahagia, maka sejak saat itulah Rasul resmi sebagai Rasulullah, usia 40 tahun, turunnya Al-Quran yang. Jadi apapun yang disentuh oleh Al-Quran mulia. Manusia disentuh oleh Al-Quran jadi penghulu segala manusia. Jibril disentuh oleh Al-Quran menjadi penghulu dari segala malaikat. Mekah disentuh oleh Al-Quran menjadi penghulu dari segala tempat. Ramadan disentuh dengan Al-Quran menjadi penghulu dari segala makhluk. Pokoknya apapun, rumah kalau sudah disentuh Al-Quran menjadi sebaik-baik rumah. Nawiru buyutakum bitilawatil Quran. Cahayakan rumah kalian, kata Rasulullah, dengan apa? Banyak membaca Al-Quran di dalamnya. Rumah yang dibacakan Al-Quran, setan keluar dari rumah tersebut. Rumah yang jarang dibacakan Al-Quran, setan sedang hinap di rumah itu. Jadi jangan heran kalau suami dan istri sering bertengkar-tengkar di rumah, itu karena sedikit banyaknya setan tidur di rumah. Makanya suami bangun tidur menengok bininya langsung memberikan komentar, tengok kau kok untung setan ya. Sama bang kata bininya, aku menengok apa untung setan gua. Karena memang banyak setan inap di rumah itu. Maka bacalah Al-Quran, terutama ibu yang tak ada kegiatan, bacalah surat Al-Baqarah. Yang membaca surat Al-Baqarah di rumah itu, setan lari dari rumah itu selama 3 malam. Bukan berarti awal hanya 3 malam sekali saja membaca. Kenapa disebut ulama 3 malam? Itu perlu dikaji. Orang yang tidak menyentuh Al-Quran selama 3 malam dianggap membelakangi Al-Quran. Awak kadang-kadang nanti memantau tetapi 2 minggu, jangan-jangan 3 tahun kalau pada pegang Quran. Sejauh mana membelakangi Al-Quran ini? Sementara malaikat akan turun ke rumah-rumah orang yang mau membaca Al-Quran. Nah, kaum muslimin yang berbahagia, jadi yang akan awak bicarakan sebenarnya adalah bagaimana kiat supaya kehidupan awak insya Allah mulia dunia akhirat. Bukan berarti saya ini sudah mulia, pada Allah lah yang tahu siapa di antara awak ini yang mulia. Ya tak? Bukan berarti memang status ustaz langsung mulia, belum tahu. Penampilan jangan terbuka, Pak. Kopi yang putih ini tak jaminan 20.000 ciennya. Baju koko ini orang lain pakai baju koko, Pak. Jenggot kambing pun janggut. Jangan terlalu bangga dengan janggut, Pak. Jangan tersinggung sama janggut. Kamu apa janggut itu? Makin
makin panjang, makin soleh, belum tahu lagi pas sama umurnya sampai ke lutut jantungnya Pak. Tapi dia misionaris. Jangan tersinggung. Nah, kaum muslimin yang berbahagia, lalu kapan manusia ini mulia? Ulama pun mengkaji. Nah, ini. Mengapa Jibril alaihi salam itu mengatakan Iqra sampai 3 kali? Ayat 3 inilah yang awak bicarakan. Iqra pertama itu ulama mengatakan Iqra bil lisani. Inilah kewajiban pertama seorang muslim. Bacalah dengan lisanmu. Memang betul-betul membaca. Memang membaca betul. Nah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Dengan lisan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan lisan. Kebiasaan sahabat Bapak Ibu. Rasul itu malam hari kadang berjalan dekat rumah sahabat. Tidak kayak itu jalan ke depan. Itu terdengar nanti Abu Musa al-Asy'ari sedang membaca Al-Quran. Beliau mengatakan kepada sahabat, kalian kalau ingin mendengarkan suara Nabi Daud itu Abu Musa al-Asy'ari mendapat warisan suara Nabi Daud. Kalian kalau ingin mendengarkan bagaimana bunyi Al-Quran diturunkan untuk pertama kalinya, tuh dengarkan bacaan Ibnu Mas'ud. Rasul lewat di dekat rumah seorang perempuan tua. Ternyata perempuan tua itu sedang membaca Al-Quran. Al-adaka hadithul ghasiyah. Sudah datangkan kepada kabar tentang hari akhirat ini. Ya, sudah datang kepada Rasul lewat dekat rumah Abu Bakar. Abu Bakar sibuk baca Quran. Paginya Rasul mengingatkan Abu Bakar. Nah, itu tandanya sahabat ini hari-harinya baca Quran. Iqra bil lisan. Abu Bakar, ya Rasulullah, kau malam tadi membaca Al-Quran. Ya Rasul, kau membacanya begitu lirik. Suara Abu Bakar rendah. Tanya Rasul, mengapa engkau membacanya dengan suara yang rendah? Dijawab oleh Abu Bakar, supaya hatiku khusyuk ya Rasul. Kata Rasul, Abu Bakar, kalau kau baca Quran angkat sedikit suara, jangan terlalu diri. Jadi ini pelajaran sama Bapak. Kalau Bapak baca Quran di rumah atau di mana, tidak boleh juga terlalu kecil, kecuali tak orang yang sedang sholat boleh. Tapi kalau orang lain tak ada sholat sekitar apa, besarkanlah sedikit, tidak masalah. Jangan terlalu kecil, jangan. Angkat sedikit. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Angkat sedikit. Besoknya Rasul lewat dekat rumah Umar bin Khattab. Umar membaca Al-Quran, paginya dipanggil oleh Rasul. Umar, malam tadi engkau baca Al-Quran? Ya Rasulullah, kau membacanya begitu besar. Jadi suara Umar bolong, melangkah. Mengapa? Kata Rasul, supaya setan lari ya Rasulullah. Jadi niat Umar membesarkan suaranya supaya setan lari. Sebenarnya tanpa besar pun suara Umar dalam riwayat lain, setan tetap lari dari Umar. Karena iblis pernah menjumpai Rasul, maka Rasul bertanya kepada iblis. Salah satu pertanyaannya itu, bagaimana pendapat iblis tentang sahabat Umar? Dijawab oleh iblis, ya Rasulullah, kalau Umar melintas di sebuah jalan atau lembah, saya tidak melintas di jalan itu. Saking takutnya sama Umar. Kalau ada sekarang Umar lewat di jalan itu, sementara iblis tak banyak rumput.
lewat dalam sorak-sorak ini masuk kalau saya tahu. Kenapa lewat situ? Di situ ada Umar, nah gitu lagi sakit hati. Tapi Umar Ibn Khattab dan Umar ini kan. Kalau Umar ini maaf jangan tersinggung kalau dengan nama Umar. Malah dia kemasukan setan. Kalau Umar saja kemasukan, apalagi ucap. Kalau ada lagi ucap, dia dan setan mau jaga. Ini jaminan. Supaya setan lari ya Rasulullah kata Umar. Kata Rasulullah, kalau kau membaca Al-Quran, turunkan sedikit. Hebatnya Rasul. Satu sisi Rasul senang dengan bacaan sahabat, tapi sisi lain jangan lupa adab. Jangan lupa adab nomor satu. Adab ini nomor satu di Al-Quran. Jangan diletakkan Al-Quran ini di lantai. Namanya ini. Kau baca Quran, letakkan di lantai. Nah, boleh. Jangankan meletakkan Al-Quran di lantai, membaca ayat Al-Quran saja di dalam sujud saja tak boleh. Kecuali yang dibaca itu kebetulan doa. Yang doa itu dari Al-Quran ada yang membolehkan. Seperti awak kan disuruh membanyakkan doa. Rabbana atina itu kan dalam Al-Quran. Rabbana zolamna itu dalam Al-Quran. Ah itu ada yang membolehkan. Tak apa-apa, tapi kul huwallahu ahad tak boleh. Kul a'udzu binas tak boleh. Konon tak lagi meletakkan Al-Quran di lantai. Boleh tidak? Kalau mengaji besok jangan meletakkan Al-Quran di lantai, kecuali harus ada tempat. Tengok tadi ada tempat jangan meletakkan sesuatu di atas Al-Quran kecuali Al-Quran. Ini banyak juga nih Pak, ajak ini. Ini kan Al-Quran. Tidak ada sesuatu yang boleh diletakkan di atas Al-Quran itu. Apapun juga kecuali Al-Quran. Al-Quran boleh. Nah, umpamanya aku agak pendek dan nyawet berubah. Tak boleh meletakkan sesuatu pun di atas Al-Quran kecuali Al-Quran. Itu apa maksudnya? Ini maksudnya kecuali Al-Quran. Ini boleh. Nah, ini boleh nih Pak. Selain Al-Quran tak boleh. Tasbih pun tak boleh. Apa lagi? Kacamata apa lain? Remote tambah parah. HP semakin berdosa. Apalagi HP dibuka menjadi Al-Quran. Meletakkan sesuatu pembatas, tengok apa pembatasnya. Kalau pembatasnya itu bersih dan tidak akan berpindah-pindah ke tempat lain, tak apa-apa. Tapi kalau pembatasnya itu dibuat buku yang buku itu kadang diletakkan di lantai, apalagi menyimpan buku di dalam Quran pun banyak supaya jangan dicuri-tuyul, letakkannya di dalam Al-Quran. Tak boleh juga. Diadab bawa kepada Al-Quran itu. Itulah hebatnya Rasulullah. Dikoreksinya para sahabat. Kaum muslimin yang berbahagia. Jadi sahabat ini kebiasaannya adalah baca Al-Quran. Kenapa demikian? Tertanam di hati mereka pemahaman iqra bil lisan ini. Bacalah Al-Quran ini. Pahala setiap satu huruf 10. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf. Walakin alif harfun mim harfun lam harfun. Bapak Ibu nanti baca Al-Quran. Alif lam mim itu bukan sehuruf, Pak. 3 huruf. Alif sehuruf, lam sehuruf, mim sehuruf. Setiap satu huruf 10 kalinya lah 30. Tak mau bapak itu. Sopamane ulang Bapak Ibu tidak akan mungkin cuma membaca alif lam mim saja. Alif lam mim shadaqallahul azim. Terlalu lah rasanya. Kalau seandainya seperti itu, kalikan 10. Berapa dapat? Pak Ustaz, saya tidak pandai membaca Al-Quran. Umpamanya Pak. Tak semua Pak bisa baca Quran. Mungkin semua ini bisa. Tapi kalau ada lama, ada wali hilang Pak. Tak teringin hanya buku satu juga. Gimana caranya Pak Ustaz? Pahalanya besar. Datang seseorang mengadu kepada Rasul. Ya Rasulullah,
Ini orang yang nyari kan bukan tak pandai-pandai Pak. Pandai. Kawan kami ini Rasul setiap dia menjadi imam, dia selalu membaca surat Al-Huwaullah, surat Al-Ikhlas. Pokoknya kalau jadi imam Al-Huwaullah maranan. Mana orangnya kata Rasul? Bawa kemari. Ini dia ya Rasulullah. Kau yang setiap jadi imam baca Al-Huwaullah, ya Rasulullah. Mengapa saat ini ya Bapak? Kata sahabat ini, saya sangat cinta dengan surat Al-Ikhlas itu ya Rasul. Kata Rasul, engkau akan bersama apa yang engkau cintai itu di dalam surga. Jadi kalau seandainya bapak ibu betul-betul tak pandai baca Quran, hantamlah Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Allahu samad lam yalid wa lam yulad. Pak Ustaz, saya bisa baca Quran, cuma terbata-bata. Orang yang terbata-bata membaca Al-Quran, pahala 2 kali lipat. Jadi tidak ada alasan. Tidak bisa baca surat-surat pendek, bisa terbata-bata. Nah itu pahala 2 kali lipat. Yang lancar seperti Ustaz tadi, sampai kedudukannya tingkat malaikat muqarrabin yang paling dekat sama Allah. Awak yang terbata-bata tidak masalah, 2 kali lipat. Orang 1 huruf 10, dia coba tengok. Orang kan membacanya lancar. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Lancar. Orang yang terbata-bata zanya berapa kali? Nah. Tadi. Dua kali. Tak 20 apa Pak? Kita 20. Dia. Zali. Sajalah dikoli sekali. Nanti sampai 10. Zalika. Itu saja Pak kali 10. Apa tak saya Allah? Apa begitu pemahamannya? Tak Pak. Yang disebut Rasul adalah huruf, bukan bunyi. Itu makanya diundai Rasul alif sehuruf, lam sehuruf, mim sehuruf. Bukan bunyi. Kalau apa tadi itu bunyinya yang budak-budak. Kalau hurufnya tetap huruf besar, betul tak? 10 kali pun bapak itu menyebut za. Tetap saja 1 huruf besar. Kalau kayak itulah bunyinya enak lah. Yang paling banyak pahalanya, yang paling banyak ulangannya. Kakak. Mungkin yang paling banyak pahala itu tukang DJ itu apa? Bapak tahu nggak tukang DJ? Orang yang memutar-mutar itu mana? Nggak pakai selesai lah, itu sampai subuh. Kalau lagu yang dibuatnya, mohon maaf nih, lagu yang dibuatnya umpamanya lagu MZ daripada sakit hati. Itu kalau lagu normal 10 menit selesai ujung. Tapi kalau lagi kita DJ tidak selesai kita. Sampai subuhnya selesai sudah. Nah itu saya tidak berapa malu. Tapi bukan begitu setiap huruf. Nah, jadi tidak ada alasan Bapak Ibu. Bukankah kita mewujudkan hasanah yang Bapak Ibu doakan di makan sehari semalam? Ya Bapak Ibu. Apa itu? Karena 1 hurufnya 10 hasanah. Jadi hasanah itu bukan datang sendiri. Awak yang memulihnya kehidupan. Hasanah itu ada juga dalam langkah menuju masjid. Man roha ilal masjidil jama'ati fahud wadun tambu hasanatan sayyatan wa wadun tambu lahu hasanatan. Setiap langkah yang kalian ayunkan menuju musola, langkah pertama sampai 1 dosa, langkah kedua ditulis hasanah, langkah ketiga wa tarfa'ud darajah. Itulah berapa langkah jumlahnya. Hasanah lain hanya kan dia baca Quran. Iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran. Fa innahu, sesungguhnya dia ya'ti yaumal qiyamah, datang pada hari kiamat. Syafi'an li ashabihi,
menjadi penolong bagi nama majunya dulu. Kubur sempit datang Quran, kubur gelap datang Quran, kubur sendirian datang Quran. Ya Allah, beri aku kesempatan menolong orang itu. Dia itu menghabiskan waktu-waktunya dengan aku. Kata Allah, kalau diberi kesempatan untuk menolong, tuntunlah dia. Bahkan anak-anak awak yang baca-baca Quran ini, oh, Pak akan menolong awak besok di akhirat. Antara dia hafal Quran. Riwayat mengatakan anak ini berdiri di depan pintu surga. Apa yang kalian tunggu? Kami menunggu ayah dan ibu kami. Mana ayah kamu? Tuhan minta oleh ibu ayah berpator di hubungan yang kami. Jangan kali ayah kau tengok takut. Mak kau mana? Mak aku, mak yang sibuk menggosip tetangga. Umpamanya. Panggillah dia, panggilnya ya, yuk masuk ke dalam surga. Mak ayahnya tidak ada kesalahan. Awak besok semuanya telanjang bulan, jangan salah-salah. Rasa dua waktu bapak ibu. Ya Rasul kata Aisyah, pandang malu seseorang menengok kepada orang lain. Hari itu tak ada rasa malu. Menengok ngerinya hari kiamat tak sampai tengok menengoknya juga. Yang lagi juga menengok itu. Pasangan pakaian dari sana. Ini Pak, takkan sia-sia pengorbanan bapak-bapak memasukkan anaknya. OMDA, TPA, takkan sia-sia. Tapi sungguh-sungguh pengorbanan bapak-bapak untuk anaknya sudah besar-besar, habiskan dana untuk mendirikan sekolah-sekolah itu, menolong-nolongnya sama ya. Pengorbanannya itu. Bagi yang betul-betul habis, disuruh memasangkan mahkota kebesaran. Antara apa? Baca Quran. Kami ini Pak Ustaz yang baca-baca Quran ini sudah sampai 2 hari. Awak ini naik derajat itu berdasarkan jumlah bacaan. Makin baca makin naik, makin baca makin naik. Itu makanya sahabat itu tertanam di hatinya. Membaca tanpa adab dengan membaca dengan adab pahalanya lebih besar bagi adab. Membaca di dalam sholat dengan membaca di luar sholat pahalanya lebih besar. Jadi kalau ada besok di luar-luar Ramadan ini imam awak agak panjang sedikit baca ayatnya, tak usah ulang lewat. Kenapa demikian? Pahalanya besar. Abu Darda itu pernah menjadi imam dalam sebuah riwayat surat Isya. Paginya jumpa dengan jamaah, senyum sahabat menyambut kedatangan. Ya Abu Darda, malam tadi engkau betul-betul membuat kami merasa senang karena Abu Darda menjadi imam. Apa yang dibaca Abu Darda Bapak Ibu? Soborompe Al-Quran. Awak jangan cukup imam. Kalau tidak menelpon lo. Cobalah mana besok kalau tidak kosong jadi betul. Karena imam yang di belakang tidak sama dengan imam sahabat. Awak kadang-kadang imam membaca sabihis dengan wadduha mengutuk ibu tujulah. Kembali ke Ustaz surat di masjid Nurul Yakin. Imam ini panjang ayat kita mampu. Surat apa yang dibacanya bu? Kalau tidak sabihis wadduha. Padahal itu masuk dalam kelompok surat pendek. Kenapa terasa panjang sama awak? Karena bapak atau ibu itu landanannya inna atoina dengan wal asli. Begitu sabihis panjangnya. Nah kaum muslimin yang berbahagia, bahkan membaca Iqra bilisani ini bukan sekadar untuk inventaris akhirat dunia. Ya Ibnu Mas'ud, sudah beberapa hari kan ini hatiku resah gelisah, makan tak enak, tidur tak nyenyak, apa obatnya? Kata Ibnu Mas'ud, kunjungi olehmu 3 tempat, nanti hatimu tenang juga lama. 1, kunjungi olehmu tempat orang membaca Al-Quran, kan? Kau baca baik-baik, atau kau dengarkan orang lain membacanya, dengarkan baik-baik. Makanya Bapak Ibu kalau dibacakan Al-Quran, maka lisan yang membaca menjadi mulia dan telinga yang mendengarkan jadi mulia.
Telinga yang mendengarkan, telinga yang tak mendengarkan, tidak. Makanya ada kadang-kadang jamaah ini, saya tidak akan simpati walaupun siapa dia. Kalau sudah dibacakan Al-Quran yang main-main, tidak simpati dia doang. Kalau pejabat ini, Auzubillahi minasyaitonirrajim, kata Ustaz. Sementara apa sibuk main HP. Nah, itu betul. Atau sibuk cerita dengan kawan di samping. Nah, jadi kalau yang sedang ini, ini percaya. Ini sedang dibacakan Al-Quran. Nah, ada. Dengarkan baik-baik. Mohon maaf jangan tersinggung di masa yang akan datang. Jangan tersinggung banyak. Kalau besok mendengar orang membaca Al-Quran, jangan menyandang, jangan tersinggung. Karena posisi menyandang adalah posisi enteng dan santai. Kalau sedang ceramah, nyandang, tak apa-apa. Sedang makan kue, silakan. Tapi kalau sudah didengarkan Al-Quran, dari posisinya tadi begini, pembacaan ayat suci Al-Quran, tarik badan dulu. Seakan-akan Al-Quran itu diturunkan kepada itu yang dibuat sahabat. Seakan-akan ada burung bertengger di atas kepala. Kapan baru selesai? Mereka menunduk setelah ayat selesai. Nah, niku enggak. Dengarkan. Kaum muslimin yang berbahagia, jangankan bahwa membaca Quran lagi Pak. Nah, ini dah habis paginya nih dia Pak. Meniru bunyi bacaan Quran saja sudah mulia. Sudah dapat Pak meniru bunyi cuman kisahnya begini. Seorang remaja masuk ke dalam masjid. Dia selalu mengumpul dengan orang yang baca Quran, karena kalau ada acara baca Quran di masjid itu diantarkanlah kue, air minum, ya tak? Dalam tanda harus. Suatu malam dia masuk, ternyata tak ada orang baca Quran di situ. Sementara dia tak bisa baca Quran. Pak Waka supaya kopi datang. Diberikannya ubing Pak. Ditirunya bunyi. Auzubillah, dia tahu. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Apa nak dia baca? Dibuatnya lah dulu seperti Al-Quran. Karena yang pertama aku tidak terlalu fokus, dia mereka cuma dengan irama. Iya, orang ngaji itu dia bisa yakin. Antara kue dengan kopi, ame dengan kaum muslimin. Jadi itu baru meniru. Konotah lagi awak betul-betul membaca. Baik rahimahumullah, bahkan bukan saja memberikan ketenangan di hati yang risau dan galau, tapi juga memberikan kesembuhan. Karena terjadi di zaman Rasul dan para sahabat, Rasul pernah meruqyah dirinya sendiri dengan qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Sahabat lewat di sebuah perkampungan, datang orang kampung salah satunya. Siapa di antara rombongan kalian ini, kata orang tersebut, yang bisa menolong ketua suku kami itu? Dia sedang sakit. Di antara sahabat ada yang bersedia. Saya. Pergilah yang meruqyahnya. Istilahnya yang dipukul nasi kecil. Saya pernah juga membuat seperti itu. Tak bohong, terburuk kawan dengan. Sejak situlah aku dipanggil dulu. Dia bukan baru kejadian ini. Ustaz satu dijagolah. Ustaz dijagolah. Saya wow. Nak menyurah pasien. Orang pasien dia banyak dengan pemahaman. Kawan ini pingsan.
Saya semua mulai putih. Yang saya baca Fatihah, disuruh minum ke duduk kawan. Bukan saya baca itu minyak si tuang-tuang di ruang dalam babi, agak membosan ruang duduk untuk babi dalam itu depan. Rasa ketek terantai kamang bumusa kampung pada rasa awal sepak kayu sekadang basuh tak betul itu bukan. Nampu toko kampus sampai kalau kampung tigo nama jadi mana jadi kalau orang nak tigo. Nah itu bukan. Dibacanya Fatihah 2 kali. Sungguhlah kepala suku ini dikasihlah hadiah 25 ekor domba atau kambing. Dibawa kepada Rasul. Sahabat ini Rasulullah hanya didukun bulan yang itu lagi kira-kira. Tadi dia meruqyah orang sembuh. Apa yang kau baca kata Rasul? Surah Fatihah ya Rasulullah. Fatihah untuk sembuh nyawa. Ini pengakuan jamaah betul. Seorang bapak-bapak kena stroke jantung di Jakarta. Dia punya suhu besar di mana? Dah puasa yang obat, kemalakan berapa kali. Sampai akhirnya ada yang memberikan nasihat, ulanglah bapak ke Indonesia, obatlah dengan Al-Quran. Itu sifat 5 fisud obat bagi penyakit yang ada di hati. Kenapa di hati? Karena penyakit ini bermula dari hati. Sakitnya tuh di sini, bukan di sini, di sini, di sini, di sini. Bermulanya di sini. Beli Al-Quran, terjemahan baca 2 halaman selesai sholat, 2 halaman selesai sholat, tengok hati. Ulanglah bapak, diamalkan. Selesai sholat bacanya Quran 2 halaman. Tengoknya artinya, bukan dihafal, tengok saja bicara. Dah selesai. Asal nanti tambah 2 halaman. Alhamdulillah Ustaz. Punya badan nama begini Ustaz. Ustaz tidak akan menyangka aku bisa membutuhkan sehat dulu waktu ikut jalan. Ini sehat. Al-Quran 1 baca bil lisan, iqra bil lisan. Yang kedua Jibril tadi mengatakan iqra. Pertama memberikan penjelasan. Iqra bil qalbi. Baca dengan hati. Maksudnya yang kedua adalah memahami. Jadi setelah dibaca berusaha memahami. Awal ini Pak termasuk bagian memahami. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Tidaklah berkumpul suatu kaum di salah satu rumah Allah. Yatluna kitab Allah. Awak bacakan tadi kitab Allah. Wa yatadarasunahu bainahum. Awak mentadarusnya. Baca tadi syahrul Ramadan, wa tadarus wa jelaskan. Wa pahami illa nazalat alaihi musakinah. Pasti turun ketenangan di hati awak yang hadir. Wa wasiyatuhur rahmah. Orang yang sedang memahami Al-Quran itu Allah memandangnya dengan pandangan penuh kasih sayang. Wa hafatsumul malaikah. Tempat awak dipenuhi oleh malaikat. Mungkin ikut penuh dengan malaikat. Wa zakarahumullah fi man indah. Bahkan nama yang hadir disebut-sebut oleh Allah di sisi di antara para malaikat. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Awak yang datang memahami Al-Quran ini dimudahkan Allah jalan di besok surga. Bapak Ibu, menurut As-Sabuni ahli tafsir mengatakan seorang mukmin seharusnya paham dengan isi Al-Quran paling tidak 7 macam ini. Paling tidak dasarnya saja jadilah. Yang pertama kata beliau, hendaklah awak pahami bahwa dalam Al-Quran ini mengajarkan akidah, keyakinan cara awak berhubungan beragama, akidah. Yang kedua ibadah, cara awak. Seluruh ibadah yang disuruh itu kan ada di dalam Al-Quran, cuma dicontohkan Rasul secara detail. Berwudu, basuh muka, basuh ini, basuh itu ada dalam Al-Quran. Rukuklah bersama orang yang rukuk, itu sholat berjamaah. Tandanya awal diatur cara berdiri. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Ciri khas orang munafik bila berdiri sholat berdiri dengan loyo. Itu tandanya sholat itu diatur. Tak boleh sembarang sholat Pak. Berdiri di hadapan Allah itu semangat.
Jangan loyo. Matro 5 watt. Padahal badan masih sehat gagah, tapi solat bergaya. Ngangkat tangan bentuk orang sakit 3 bulan. Tak bertenaga, tak berselera. Allah. Semangat dibuka selebar bahu, seimbang dan adil. Mengangkat tangan sampaikan di bawah daun telinga boleh, sejajar dengan bahu silakan, boleh pilih. Yang tak boleh 2. Yang pertama terlalu tinggi, Allahu Akbar, tak boleh. Terlalu rendah, Allahu Akbar, tak boleh. Yang pas nih Allahu Akbar atau Allahu Akbar, boleh pilih. Pak Ustaz kalau kayak gitu nanti dibilang pula sok-sok. Masa awak sok-sok di hadapan Allah? Yang sok-sok bukan begitu. Yang sok ikut sok Allah. Ikut sok-sok. Samio itu sok-sok. Semangat. Meletakkan tangan di dada. Di sini boleh, di sini boleh, di sini boleh. Yang tak boleh kata Syekh Jibril 2. Pertama dekat ke leher. Boleh. Yang kedua yang tak boleh kata beliau dekat ke kemaluan, siko, tak boleh. Selebih dan itu boleh, sini terserahlah. Bila memegang tangan, semangat, semuanya diatur. Itu perlunya paham kata As-Sabuni tadi, ibadah, megang tangan, atau antara pergelangan dan siku. Yang tak boleh, itu tak boleh. Bila Rasul rukuk, Allahu Akbar, beliau memegang lutut, merenggangkan jari jemari, menengok ke titik sujud. Jangan ke kaki tengok, mak hitam kaki. Jangan ke punggung kawan, mak kodramnya. Lurus. Rasul bila rukuk meluruskan punggung, menjauhkan rusuk dari pangkal paha. Bila sujud ada 2 jenis. Ini saya tak mengajar ya Pak Ibu. Cuma berusaha memahaminya. Allah nyuruh awak solat, pahamilah itu lewat hadis. Bagaimana? Ada 2 penafsiran ulama fikih. Pertama, tangan dulu boleh, Allahu Akbar. Baru lutut. Boleh. Jadi nanti kalau ada saudara kita dia mau sujud, tangan dulu boleh, Allahu Akbar. Atau lutut dulu boleh juga, Allahu Akbar. Baru tangan. Yang tak boleh kepala dulu, Allahu Akbar. Tak boleh. Coba terbayang dah Bapak, wajib tangan tak boleh lutut. Yang susah awak sendiri. Wajib tangan lutut tak boleh. Pas tangan awak sedang sakit, Bapak cara nak turun. Kalau tangan sakit lutut dulu kan ada pilihan. Nah kebetulan lutut kedua-duanya berbisu apa? Harus awak paso yuk. Tak usah, tangan dulu kan boleh. Cuman sujudnya Rasul agak panjang, sehingga bisa anak kambing lewat di bawah. Cuman jangan terlalu panjang, agak ke depan, jangan membulat. Dan menurut Aisyah, Rasul sedang sujud, Aisyah memegang tumit Rasul. Makanya sunat juga kita merapatkan tumit waktu sedang sujud saja. Boleh begini, jangan boleh begitu. Cuma waktu sujud setelah berdiri, tak usah diangkat dengan lebar. Ada di dalam hati. Awak disuruh puasa, ya. Tapi kan ada tata caranya. Tengok di dalam hadis. Orang yang seperti ini itu namanya memahami
ibadah. Di dalam Al-Quran kata As-Sabuni juga akhlakul karimah. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Betul-betullah engkau Muhammad punya akhlak yang sangat mulia. Akhlak ini paling tinggi, paling berat timbangannya di akhirat. Akhlak sesungguhnya iman seseorang akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan, yang paling bagus akhlaknya. Ada dalam Al-Quran hukum, ada dalam Al-Quran sejarah, kisah Nabi, kisah Rasul, umat terdahulu, baik yang soleh atau salah, taat atau maksiat, ada dalam Al-Quran. Bisa. Kemudian tentang hari kiamat kata As-Sabuni, awak kita tentang berita kiamat di Al-Quran. Dan yang ketujuh adalah memahami. Bapak Ibu, memahami tak bisa lewat awak. Itu makanya sekarang orang dia tidak ahli di bidangnya, tapi mengeluarkan statement tentang agama lain. Cuma punya pertama dari mana ini dalam Indonesia. Tahu ya Bapak kan? Disebutnya kadang-kadang di dalam agama ini tak usah sholat itu ada dalam Al-Quran, sholat zuhur, sholat asar ada dalam Al-Quran. Tidak ada, tapi dalam hadis kan ada. Contoh Rasul jelas ada dalam Al-Quran. Sholat zuhurlah engkau, kan tak ada. Lalu disebut tak ada sholat. Kaum muslimin yang berbahagia memahami, menengkapan di orang salah memahaminya dan bisa berpikir. Seorang bapak-bapak punya 3.000 di uang dirham, tidak dirham. Punya 3 orang anak, masing-masing dikasih 1.000 satu orang. Gunakanlah ini baik-baik untuk modal kerja. Syaratnya pahami apa yang ayat sebut di bawah ini. 1. Bekerjalah kalian dengan satu syarat, tidak boleh kena sinar matahari. Ini gimana memahaminya? Yang nomor 2, tidak boleh berjalan kaki. Yang nomor 3, harus tidak makan ikan setiap hari. Uang di 1.000 dinar masing-masing. Masing-masing anak pun memahaminya. Selang beberapa tahun kemudian mereka pulang kampung menjumpai ayah. Yang 2 orang tidak miskin, yang satu ini kaya raya. Sama-sama modalnya, sama-sama memahami. Lalu ditanya oleh ayahnya kedua orang ini, "Kalian kok jadi kaya begini? Dulu kan ayah kasih kalian duit 1.000 dinar. Kenapa seperti ini?" Ya, syarat yang ayah buat itulah yang menyebabkan kami seperti ini. Apa itu? Pertama kan ayah suruh kami tidak boleh kena sinar matahari. Maka kami pun membuat atap antara tempat rumah kami sampai ke ujung. Biar pokoknya Pak. Habiskan dana. Oh, kata ayah. Nomor 2, ayah bilang tak boleh berjalan kaki. Maka kami belilah mobil satu-satu supaya jangan jalan kaki. Nomor 3, ayah suruh kami makan ikan setiap hari, 10 kilo sehari kami beli. Jadi habiskan duit itu. Lalu kenapa ibu yang nomor 3 itu sukses? Mungkin dia tidak mengerjakan apa yang ayah suruh. Ditanya, apakah engkau tidak mengerjakan anak adiknya dia pakai potong dia pulang dia sukses? Apakah engkau tidak mengerjakan apa yang ayah suruh? Saya kerjakan. Cuma cara saya memahaminya berbeda. Jadi berilmu memahami. Mayuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang diinginkan Allah kebaikan hidup untuk orang itu, Allah pahamkan ia tentang agama. Jadi paham bukan sekedar tahu saja, ya, memahaminya. Nomor 1, jangan kena sinar matahari. Maka saya yang kerjanya itu sebelum matahari terbit. Subuh saya sudah berangkat, karena ada matahari. Kapan kau pulang? Sudah malam baru saya pulang. Sudah selesai saya sholat maghrib, sudah zikir baca Quran, saya pulang. Tak pernah saya pulang sudah. Tidak perlu diantar. Nah, yang kedua, kau tak boleh berjalan kaki. Iya, tak boleh berjalan kaki. Kan tak mesti saya beli mobil, ya. Saya beli sepeda dayung.
surat. Situasi pandai dia memahaminya. Maka kaum muslimin yang berbahagia, yang mengantarkan seorang mukmin hidup mulia dicintai, tak kalah ia bisa memahaminya lewat pengajian. Yang ketiga, yang terakhir, Jibril mengatakan Iqra, bacalah. Maka ulama mengatakan Iqra bil af'al, yaitu membaca dengan perbuatan, dengan amal, dengan pelaksanaan, dengan kegiatan sehari-hari. Pernah Aisyah ditanya oleh seseorang, bagaimana perbuatan Rasul sehari-hari? Kata Aisyah, apakah engkau sering membaca Al-Quran? Ya, kata orang tersebut, aku sering baca Al-Quran. Kata Aisyah, karena hulukan Nabi sallallahu alaihi wasallam Al-Quran. Sesungguhnya akhlak perbuatan Rasul itu sehari-hari adalah Al-Quran. Artinya Rasul mampu mewujudkan apa-apa yang ada dalam Al-Quran dalam perbuatan sehari-hari. Awak Bapak Ibu mungkin secara khusus belum mampu, tapi sedikit berusaha menerapkan apa yang dibolehkan Al-Quran awak kerjakan, yang tak boleh kata Al-Quran awak tinggalkan, yang halal katanya awak makan, yang haram jangan dimakan. Tak payah sebenarnya, sudah pas. Hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Kami turunkan itu sebagai petunjuk untuk manusia, kemudian menjelaskan daripada isi petunjuk tersebut dan membeda antara yang hak dan yang batil, yang halal dan yang haram. Kaum muslimin rahimahullah, maka sejauh mana kata Ibnu Mas'ud kita menjadikan Al-Quran sebagai imam? Awak ikuti debat dengan imam. Imam angkat tangan, awak angkat tangan. Imam rukuk, awak rukuk. Imam sujud, awak sujud. Insya Allah salat berjamaah diterima Allah. Tapi kalau imam umpamanya rukuk, awak tak buat sujud, nah itu batal salat berjamaah. Karena dibuat daripada imam. Yang menjadikan Al-Quran sebagai imam, Al-Quran akan menuntutnya ke dalam surga. Bapak Ibu yang berbahagia, sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Terani tadi, bahwa acara malam ini jangan terlalu awak rutin kan begitu Bapak Ibu. Paling lama jam 10, sementara ini jam 10 lewat 10 langsung jam lebih. Yang mana? Ayo sah. Nah itu duluan saja. 10 kok. Sekarang lewat 10 menit. Kita tutup dengan sebuah kisah, tapi kisah ini merangkum ceramah saya. Di sebuah desa, ini bukan kisah di zaman Rasul ya, ini kisah motivasi saja. Di sebuah desa ada satu keluarga, seorang suami, istri dan 3 orang anak, 2 laki-laki, 1 perempuan. Kondisi kehidupannya kurang menguntungkan, agak miskin lah. Kata suaminya kepada istrinya, abang mau pergi merantau ke kota untuk merubah kondisi ekonomi abang yang tak jelas itu. Lalu pergilah suaminya ke kota. Setahun berlalu, suaminya mendapat harta yang lumayan berlimpah. Dikirimlah, waktu itu kan belum ada lagi Pak, telepon, WA, HP, tidak ada. Kapan ada jalan ke kampung, itu dah. Nah, itu kan. Maka dikirimnya surat, dikirim surat demi surat mendatang. 5 tahun sesudah itu suaminya pulang. Sampai di rumah, alangkah kagetnya si istri yang sangat dicintai sudah beranak. Ditanyalah kepada anak, mana ibu kalian? Dijawab, ibu sudah meninggal dunia. Setahun ayah meninggalkan rumah ini. Kenapa? Ibu diserang penyakit. Kenapa tidak dibawa berobat? Duit tidak ada. Kata ayahnya, apakah kalian ada menerima surat dariku? Surat pertamaku? Ada ya. Nah, mana surat itu? Tuh, di atas lemari. Kami taruh di atas yang tinggi, kami bersihkan, kami kasih minyak wangi, pokoknya kami bawa. Hendak kalian buka? Hendak ya. Tapi kami sayang dengan surat itu.
Tidak kalian buka. Tidak. Kenapa? Kami hormat ya kepadanya. Kata ayahnya sebelum pulang, bawa surat itu kemana? Coba kau baca. Dibuka, dibaca. Kepada keluarga, alhamdulillah di kampung orang suami sukses. Bila ada kebutuhan, gunakanlah duit yang di dalam amplop ini. Bila sakit berobat. Kenapa kalian tidak gunakan duit yang ada di dalam surat ini? Itu kan suratnya sudah jelas itu. Dia mana kakakku yang perempuan? Dia sudah menikah. Dengan siapa? Dengan preman yang duduk di simpang. Umpamanya saya turun kali bertingkong orang. Menikah dia dengan itu? Iya. Apakah dia tidak menerima surat dari itu? Ada yang mana surat nomor 2? Itu di atas lemari. Tidak pernah beliau buka. Tidak. Coba bawa kemari. Ini surat dari ayah. Bila engkau sudah dewasa, dapat usia, dapat jodoh, menikah. Soal biaya kehidupanmu sudah ayah sedikit kirimkan uang. Baik itu. Gunakan apa itu? Tapi catatan di bawah, jangan kau menikah dengan preman yang lain. Dia tidak tahu yang tahu. Kenapa dia tidak buka dan tidak baca? Wah, abangmu mana? Oh, abang sejak taman SMA dulu, dia karena dia ingin kuliah, dia meninggalkan rumah ini. Tapi dia akhirnya merajalela di suasana sama preman-preman. Ikut dia cari itu macam-macam. Kenapa? Dia mau kuliah ada biaya. Apakah kalian tidak menerima surat yang nomor 3? Ada ya? Mana surat itu? Di atas. Tidak kalian buka, tidak dia. Tidak kalian baca, tidak. Tidak ada kalian pahami, tidak ada. Kata ambil surat itu dibaca kepada anakmu. Apabila taman SMA, kalau kau ingin kuliah, maka gunakanlah biaya duit yang ayah kirim dalam amplop. Mudah-mudahan bisa mencukupi. Kenapa tidak kalian buka surat itu? Tidak kalian pahami dan tidak kalian amalkan kata ayah kepada anak. Kaum muslimin, itu baru surat dari seorang suami kepada istri. Surat suami ayah kepada anak. Lalu bagaimana datanya surat yang jumlahnya 114 surat ini? Ya dah. Yang jika hanya kita letakkan di atas tempat yang tinggi, awak bersihkan debu-debunya, awak gendong, awak cium, tapi tak pernah dibuka-buka, tak pernah dibaca, tak mau dipahami, dan tidak ada usaha untuk mengamalkannya, tentulah makin. Surat dari kepala keluarga saja tidak dipahami mendapatkan kerugian, apalagi surat yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang berbahagia, hari masih ada sekian perasaan lagi. Mudah-mudahan kita diberi kemampuan hidayah oleh Allah untuk bisa insya Allah banyak-banyak membaca Al-Quran yang mulia ini dan berusaha untuk memahami dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari yang akan mengantarkan kita bahagia di dunia ini dan insya Allah bahagia di akhirat. Rasanya penyampaian ini baik, yang mendengarkan orang yang baik-baik, yang terbaik, yang bisa memahami lalu mencoba mengambil hikmah untuk diamalkan berinsul dan berangsur insya Allah. Kesempurnaan yang ini Allah Subhanahu wa Ta'ala, kekurangan kejanggalan dari manusia, kepada Allah kita mohon ampunan, pada manusia kita wajib saling memaafkan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma anzil rahmata wa ni'mata wal maghfirata wasilata wassalamata wat taufiqa wal hidayah li hadhihi al-jamaah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban
walhamdulillahi